Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi iblis semakin bertindak anarkis. Iblis semakin tidak senang dengan kekristenan yang memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, sehingga iblis memakai manusia-manusia yang sesat, manusia-manusia bodoh yang bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran iblis untuk mengganggu ibadah dari orang-orang Kristen. Hal ini kita bisa lihat di Indonesia. Baru saja tanggal 27 Juni 2025 kemarin kita diguncang oleh tindakan manusia-manusia yang sudah dipakai iblis untuk menghancurkan sebuah villa yang digunakan oleh siswa-siswi dari sekolah Kristen untuk retreat di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kemarin hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore juga terjadi hal yang sama, di mana sekitar 30 orang anak yang sedang belajar agama Kristen di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibubarkan oleh sekelompok massa yang hatinya sudah dirasuki iblis, sehingga mereka dengan beringasnya menghancurkan rumah tersebut seraya mengusir anak-anak dan orang dewasa yang sedang melakukan pendalaman Alkitab di rumah tersebut. Terlalu lama mediasi. Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adiknya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adiknya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon tidak boleh berkelahi. Io amata c'è una manda foto ne Baby, ero no. Io amata c'è la Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Saya harapkan seperti itu. Baik anak-anak saya dan bapak-bapak saya yang saya di sini, jangan ada yang berkelahi. Kita ada dengan tenang. Tidak boleh ada yang berkelahi. Boleh emosi. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hukum Tuhan tidak kita apa. Ada nanti saat kena. Jangan
ada yang berkelahi ya. Negara kita negara hukum. Sama dia di dalam tidak boleh ada yang berkelahi ya. Tidak boleh ada yang berkelahi. Sama dia ini. Mana Pak? Dan sampai nak berkelahi, tak boleh berkelahi. Baiklah, mak kita bagi suji kamu. Ini pecahkan semuanya. Kita negara hukum. Saya tidak mengizinkan ada yang berkelahi. Semua hancur. Hati-hati panjang. Hati-hati panjang. Daerah sama motor ni. Jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya ya. Mana lain? Ini ada yang kena pukul anak-anak. Ini semua mereka. Karena naik kemana-mana dapat kita nomain. Vai, ce nu de cadar. Terus mami agak phone. Ini ayah Pagi gawe, memang mana? Pagi balan. Lagi ni mana anda pulang nama kami cabe. Pulang dulu nama mana yang anda kepentingan pulang dulu. Nanti pada ayah kita ngomong. Pak, kapan nanti kuda gue ke? Bapak nama tu cabe. Irauno je, irauno irala be. Bukan sekali. kan ada anak-anak di sini. Agak be hodan. Jangan coba-coba ada yang berkelahi. Iya, di sana kalau di rumah. Ada Tuhan, tidak saling membenci, toleransi. Bagaimana pun kita tidak melakukan apapun, kita harus Allah itu maha mengetahui. Saya alamat omel keluar. Kami mau. Kalau laporan pendeta ke polisi silakan. Memang kita tidak perlu heran saudaraku, karena memang Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah menyatakannya di dalam kitab Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 3, di mana orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus akan mengalami aniaya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa orang-orang Kristen akan dibunuh oleh orang-orang yang merasa mereka sedang berbakti kepada Allahnya. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal
baik bapa maupun anak. Ya, seperti yang kita tahu, orang-orang yang berhati iblis ini sudah disesatkan oleh ajaran-ajaran Allahnya sendiri, yang mana mereka berkata bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang kafir yang harus dimusnahkan, orang-orang kafir yang harus dibubarkan ibadahnya, karena mereka merasa hanya mereka lah yang memiliki surga, hanya mereka lah yang memiliki keselamatan, sehingga mereka begitu kepanasan melihat orang-orang Kristen beribadah. Bahkan yang terjadi di kota Padang tersebut, Kelurahan Padang Sarai itu bukanlah ibadah, tetapi sekelompok orang dewasa yang sedang mengajari 30 orang anak-anak kecil untuk belajar agama. Mereka bukan beribadah. Istilahnya mereka sedang berdiskusi, sedang belajar agama tentang kekristenan, yang mana orang-orang dari Gereja Kristen Setia Indonesia ini merasa punya tanggung jawab untuk mengajari anak-anak Kristen yang ada di kelurahan tersebut, yang mana mereka jarang ke gereja karena gereja sangat jauh dari rumah mereka. Tapi hal ini malah dijadikan sebagai alasan dari manusia-manusia berhati iblis, manusia-manusia yang sudah kerasukan setan, untuk membubarkan mereka, bahkan menghancurkan rumah tersebut. Ini merupakan satu tindakan yang benar-benar adalah penggenapan dari yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 tadi. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah teguh saudara, tetaplah kuat dalam imanmu. Lihatlah saudara-saudara kita yang berada di daerah yang intoleran di negara ini, mereka mengalami aniaya, mereka tidak bisa tenang dalam beribadah, apalagi mereka selalu diintimidasi, diancam untuk tidak beribadah. Ya, kita tahu di negara ini untuk mendirikan gereja saja susah. Untuk meminta izin membangun gereja itu sangat sulit. Bahkan sekarang sudah berkembang ke arah untuk berdoa saja atau belajar agama saja di rumah sendiri, itu juga sudah dilarang oleh manusia-manusia berhati iblis ini. Tinggal penggenapan dan suatu saat nanti bahwa orang-orang Kristen akan mengalami aniaya yang lebih berat lagi, karena itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu kecewa saudara, kita tidak perlu marah, karena itulah ujian iman kita, itulah kebanggaan kita, itulah perjuangan kita, itulah jihad kita. Kita mati karena iman kita, kita dianiaya karena kepercayaan kita kepada Allah yang kudus, Allah yang benar-benar hidup, Allah yang sejati, Allah yang menciptakan semesta alam dan segala isinya kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan Allah-Allahan, bukan Allah palsu seperti yang mereka klaim sebagai Allah, tetapi Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita doakan bangsa ini. Kita doakan mereka-mereka yang sudah dipakai iblis untuk melakukan kejahatan. Kita doakan mereka-mereka yang sudah disesatkan oleh iblis melalui ajaran-ajaran iblis, yang mana ajaran-ajaran iblis selalu mengatakan kebencian, selalu mengutarakan ujaran kebencian, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan aniaya kepada orang-orang Kristen. Itulah iblis yang memakai manusia, itulah iblis yang berwujud manusia. Kita tidak usah melawan dengan kekerasan, karena itulah yang diinginkan iblis. Tapi lakukannya seperti Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita mendoakan mereka, kita mengampuni mereka supaya mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Seperti Saulus yang dahulu selalu menganiaya pengikut Kristus, akhirnya dia dijamah oleh Yesus Kristus dan menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa, yang menyampaikan kebenaran Injil sampai ke seluruh Asia. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.